dalam ibadah minggu ceria. Ayo yang masih duduk, yang masih ngantuk, yang masih malas-malasan, ayo semangat ceria. Karena kita mau beribadah, mau memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan pada saat hari. Baik adik-adik, sebelum kita mulai dengan ibadah di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, berdoa, mulai. Bapa kami di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk nafas hidup, umur panjang di pagi hari ini. Kami akan mulai dengan ibadah kami. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di mata Tuhan. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, ujian pertama kita hari ini harinya Tuhan. Dengan semangat ya. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Ya adik-adik, pujian kedua kita akan bernyanyi Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Dengan gerakan ya. 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik, lebih semangat lagi. Kita akan menyanyi di seberang kosong, mari yang menari-nari. Oke, dengan gerakan ya. 1, 2, 3. Di seberang kostum, Meriam menari-nari dengan kecapi. Meriam menari-nari, silih berganti. Meriam menari-nari sambil melompat-lompat bersorak victory. Hey! Sekali lagi ya. Di seberang kostum, Meriam menari-nari dengan kecapi. Meriam menari-nari, silih berganti. Meriam menari-nari sambil melompat-lompat bersorak victory. Hey! Halo, shalom adik-adik. Pada saat ini kita telah tiba untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak pengasuh mau ajak adik-adik, ayo duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, lipat tangan karena kita akan berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu telah ada untuk beribadah kepadamu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, berikanlah kami hikmat agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Berkati kakak pengasuh yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar lewat dia anak-anak ini dapat mengerti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom adik-adik, apa kabar?
Kakak pengasuh harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan tetap ceria. Nah, pada saat hari ini kakak pengasuh akan bercerita dari Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Ceritanya tentang siapa yo? Tentang Petrus. Nah, adik-adik, begini ceritanya. Di sebuah kota ada seorang raja. Raja ini raja yang terkenal bahwa dia jahat, dia galak, dia tukang marah-marah. Raja ini bernama Raja Herodes. Nah, kota di mana Raja Herodes ini berada, terdapat seorang murid Tuhan Yesus. Adik-adik tahu tidak siapa murid Tuhan Yesus? Murid Tuhan Yesus itu adalah Petrus. Nah, adik-adik, Raja Herodes ini tidak suka sekali sama Petrus. Kenapa? Karena Petrus orang yang baik. Petrus memberitakan firman Tuhan kepada sesamanya, kepada teman-teman, kepada orang-orang yang ada di kota itu. Petrus memberitakan firman Tuhan. Petrus menyembuhkan orang sakit. Itu semua karena apa? Karena hikmat, karena kemampuan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Sehingga Petrus bisa menyembuhkan orang sakit, Petrus bisa berbuat baik, Petrus bisa memberitakan firman Tuhan. Itu semua karena Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, karena apa yang dilakukan oleh Petrus, makanya Raja Herodes tidak menyukai itu. Akhirnya Raja Herodes menyuruh prajurit-prajuritnya untuk menangkap Petrus. Wah, jahat sekali kan adik-adik? Iya, Raja Herodes menyuruh prajurit-prajuritnya menangkap Petrus. Nah, pada saat itu akhirnya Petrus pun berhasil ditangkap oleh prajurit-prajurit dari Raja Herodes. Nah, kemudian Petrus dibawa oleh prajurit-prajuritnya pergi dan dimasukkan ke dalam penjara. Wah, adik-adik tahu tidak penjara seperti apa? Penjara itu ruangan yang sempit, banyak terali-terali besi, dan ruangannya gelap, kecil. Nah, Petrus dimasukkan ke dalam ruangan seperti itu, adik-adik. Sangat sedih karena Petrus tidak bisa kemana-mana, Petrus tidak bisa bermain dengan teman-temannya, Petrus tidak bisa melakukan aktivitas yang lain. Petrus hanya diam saja di dalam ruang yang sempit dan kecil itu yang bernama penjara. Nah, adik-adik, sudah berada di dalam penjara, tangan Petrus dirantai menggunakan rantai besi sehingga tangan Petrus tidak bisa apa-apa. Tangan Petrus hanya bisa diam saja begini. Petrus tidak bisa bikin apa-apa dan berada dalam penjara itu. Sangat sedih kan adik-adik? Nah, kemudian pada saat itu malam-malam Petrus sedang tertidur. Petrus tertidur di dalam penjara dengan tangan yang dirantai, dan dia tidak bisa kemana-mana. Petrus sedang tertidur. Kemudian adik-adik, di depan penjara di mana Petrus berada, ada prajurit yang menjaga-jaga dia sehingga Petrus tidak bisa kemana-mana. Petrus tidak bisa mengambil kesempatan untuk keluar dari penjara itu karena ada prajurit-prajurit yang menjaga agar Petrus tidak bisa keluar. Jadi Petrus dipantau. Pada saat malam itu ketika Petrus sedang tertidur, tiba-tiba adik-adik tahu ada cahaya yang bersinar datang kepada Petrus. Dan cahaya itu ternyata merupakan apa? Merupakan malaikat. Iya, malaikat yang berasal dari Tuhan. Nah, malaikat itu berdiri dan menepuk pundak Petrus. Dia berkata, "Hai Petrus, ayo bangun." Kemudian Petrus yang sedang tertidur tadi di lantai dengan tangan yang diikat oleh rantai kaget dan dia terbangun. Ketika dia terbangun, dia kaget karena tangannya sudah tidak lagi di rantai. Kemudian Petrus melihat ke arah malaikat itu. Ketika dia melihat ke arah malaikat itu, malaikat tersebut mengatakan kepada Petrus, "Ayo Petrus, pakai kau punya sepatu, pakai kau punya baju, pakai kau punya jubah dan ikut saya."
Lalu yang dilakukan Petrus adalah mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut. Akhirnya malaikat tersebut membawa Petrus keluar dari penjara dan menuntun Petrus ke ujung jalan. Petrus kira dia bermimpi, ternyata tidak. Ketika sampai di ujung jalan, Petrus melihat bahwa malaikat itu sudah tidak ada, malaikat itu sudah pergi dan dia sadar bahwa itu bukan mimpi. Ketika dia sendirian, akhirnya dia terheran-heran dan dia bingung, dia harus pergi kemana karena dia seorang diri. Akhirnya adik-adik, Petrus pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes, atau yang disebut juga dengan Markus. Pada saat dia pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes, dia melihat bahwa orang-orang di situ sangat ramai berkumpul dan mereka sedang berdoa. Ketika dia melihat itu, dia mengetuk pintu. Tok tok tok, tok tok tok. Dan ada seorang perempuan yang melihat dia. Perempuan yang melihat dia itu bernama Rode. Iya, Rode. Perempuan itu melihat dan dia berbicara kepada teman-teman dan orang-orang yang berkumpul di situ. Dia mengatakan bahwa teman-teman, ada Petrus di luar. Dan teman-temannya yang mengetahui hal itu langsung mengatakan bahwa kok mimpi? Petrus kan sedang ada di penjara. Masa dia ada di luar? Karena mereka semua tahu bahwa Petrus sedang berada di dalam penjara ditahan oleh Raja Herodes. Tetapi akhirnya Petrus terus mengetuk pintu. Petrus melambai-lambaikan tangan. Akhirnya mereka membukakan pintu untuk Petrus. Dan disitulah mereka langsung terheran-heran. Mereka tercengang-cengang. Lalu mereka tercengang-cengang karena melihat Petrus. Iya adik-adik, begitulah cerita dari kakak pengasuh. Jadi adik-adik, apa yang kakak pengasuh mau sampaikan dari cerita di saat hari ini adalah ada 3 hal yang adik-adik harus ingat. 1, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup menolong kita bagaimanapun situasi dan keadaan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah kehilangan harapan. Percayakan saja, tetaplah berdoa hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pasti akan menolong. Ketiga, apa yang adik-adik harus pelajari? Maupun bagaimanapun situasi dan kondisi kita, adik-adik harus terus berdoa. Berdoa itu merupakan hal yang sangat penting di dalam hidup ini. Kenapa? Karena lewat doa kita dapat berbicara kepada Tuhan, mengutarakan isi hati kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Dia mau anak-anaknya untuk datang kepada kita, datang kepadanya untuk berdoa dan berbicara kepada Dia. Jangan pernah meragukan kuasa doa, karena doa itu adalah hal terpenting bagi kita anak-anak Tuhan. Yang ketiga adalah ketika kita sudah berdoa, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Seperti yang dilakukan oleh Petrus. Di dalam penjara, Petrus terus berdoa dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Sama juga seperti hal yang dilakukan oleh teman-teman Petrus. Ketika Petrus ditahan di dalam penjara, mereka tidak bermain sendiri, mereka tidak jalan-jalan, tapi mereka berdoa kepada Tuhan untuk Petrus. Mereka berdoa, mereka mengatakan, Tuhan Yesus tolong teman saya Petrus agar dia bisa terlepas dari penjara. Ya adik-adik, di rumah adik-adik harus ingat bahwa apapun masalah adik-adik, tidak bisa mengerjakan PR atau diganggu, dibenci sama teman adik-adik, adik-adik harus berdoa, meminta Tuhan Yesus menyertai adik-adik. Pasti Tuhan Yesus akan menolong. Kemudian yang kakak pengasuh mau tekankan buat adik-adik, adik-adik harus belajar untuk bisa taat. Nah, seperti Petrus, dia taat, dia dengar-dengaran sama apa kata malaikat. Malaikat bilang, Petrus bangun, akhirnya Petrus bangun. Malaikat bilang, Petrus pakai sepatunya, ikut aku. Petrus pakai sepatu dan ikut malaikat Tuhan. Apa yang terjadi kalau Petrus tidak dengar-dengaran? Pasti sampai sekarang Petrus masih ada di penjara. Sama seperti adik-adik, adik-adik di rumah juga harus dengar-dengaran. Taat sama yang disampaikan oleh orang tua. Apa yang orang tua bilang adik-adik harus ikut. Tidak boleh melawan-melawan. Karena orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Jadi adik-adik harus dengar. Oke? Kakak pengasuh harap adik-adik bisa
bisa mengerti apa yang kakak pengasuh sampaikan. Adik-adik bisa lakukan firman yang kakak pengasuh sampaikan. Kakak pengasuh percaya Tuhan Yesus akan menyertai adik-adik di dalam kehidupan ini. Tetap menjalankan aktivitas dengan berdoa, dengar-dengaran sama orang tua, taat dan percaya bahwa Tuhan Yesus berserta dengan adik-adiknya. Terima kasih. Shalom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian dengan cerita ini. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhan kan? Nah, untuk merespon firman Tuhan yang telah adik-adik dengar bersama, mari kita menyanyi lagu firman Tuhan kudengar. 1, 2, 3. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik kita akan berdoa bersama. Namun sebelumnya kalian mengajak kita semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepadamu. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami baru saja juga Tuhan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan seperti Petrus yang mau terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Walaupun adik-adik ini masih kecil, tapi kami sungguh yakin dan percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan mereka untuk mengerti setiap firman yang ditaburkan. Tuhan Yesus, ajarlah kepada adik-adik ini untuk terus rajin berdoa kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk 1 minggu yang boleh kami kerjakan. Terima kasih karena Engkau memberikan hikmat, kepandaian kepada adik-adik ini sehingga mereka boleh belajar di rumah mereka masing-masing. Walaupun terbatas Tuhan, mereka belajar secara online, tapi kami sungguh yakin dan percaya Engkau akan mencurahkan hikmat-Mu kepada mereka agar setiap materi yang diberikan oleh guru-guru mereka dapat mereka pahami dan mereka mengerti, serta itu menjadi bekal bagi mereka di kemudian hari. Berilah kekuatan, kesehatan selalu kepada mereka Tuhan. Terlebih lagi kepada orang tua mereka yang mendidik adik-adik ini dalam pembelajaran online, berikanlah kekuatan, kesabaran dalam mengajar adik-adik ini Tuhan. Curahkanlah hikmat-Mu kepada orang-orang tua terkasih agar Tuhan mereka dapat membimbing, mengajar adik-adik ini Tuhan, sehingga materi yang diberikan dapat adik-adik ini mengerti dan pahami Tuhan. Dan ketika ulangan nanti mereka dapat mampu menjawab semua soal-soal ujian itu dengan baik. Jauhkanlah daripada mereka dari susah, mara bahaya, pencobaan, penyakitan sampai pada maut. Di minggu kerja kami yang baru, Tuhan Yesus mau memberkati kami. Tuntun, jaga, pelihara kami. Dan biarlah Tuhan Engkau mau jauhkan kami juga dari wabah yang sedang melanda dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan mau pulihkan kami dan mau memberkati seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami juga mau berdoa, mengucap syukur untuk adik-adik yang pada minggu ini berulang tahun. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa karena pertambahan setahun usia yang Kau berikan kepada adik-adik ini bukan karena kuat dan gagahnya daripada kedua orang tua adik-adik ini, tapi semata-mata pemeliharaan Bapa yang begitu sempurna dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua yang Tuhan buat baik dalam kehidupan adik-adik terkasih. Dalam usia mereka yang baru, biarlah Tuhan Yesus mau jadi teman yang terbaik buat mereka. Biarlah mereka selalu mau mengandalkan Engkau dalam hidup dan kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan Yesus, ini doa kami, ini syukur kami Tuhan yang kami bawakan bukan dalam nama lain, tapi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum Kakak Novi membagikan aktivitas minggu ini, Kakak Novi mau menunjukkan aktivitas adik-adik di minggu lalu. Oke, check it out. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Dalam dalam pengasuh saya akan menghafal ayat hafalan dari pengasuh.
Yohanes 14 ayat 14. Jika aku meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam kau pengasuh, terima kasih. Kamu harap pengasuh Kristen akan menghafal ayat hafalan Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Makasih. Hai semua, kakak pengasuh. Hari ini saya mau menghafalkan ayat hafalan yang terdapat dari Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Makasih. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat hafalan Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Shalom. Saya Naya. Ayat hafalan Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Shalom. Pengasuh dan teman-teman sekalian, Shalom. Ayat nats kita terdapat pada Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Hai kakak pengasuh, saya mau bikin hafalan Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam kakak pengasuh. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Adik-adik, aktivitas minggu ini Kakak Novi mau membagikan adik-adik di rumah membuat video dengan berdoa. Apa saja doanya? Mau doa makan, doa tidur, doa Bapa kami. Yang penting adik-adik membuat video dengan berdoa. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Adik-adik sudah mendengar cerita firman Tuhan, sudah puji Tuhan. Sebelum kami menutup ibadah ini, adik-adik boleh duduk yang manis, lipat tangan, kita mau berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena ibadah kami boleh berjalan dengan baik Tuhan. Semoga di minggu yang akan datang ibadah kami boleh terlaksana lagi Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
adik-adik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih kakak pengasuh, harap minggu depan kita masih bertemu dalam ibadah minggu ceria. Kakak-kakak pengasuh semua pamit undur diri dengan kakak Kristi, Kakak Lia, Kakak Novi. kakak Lian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.